Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Imaning Tias dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memimpin diskusi pada pagi hari ini mengenai perancangan analisis konteks menggunakan analisis SWOT untuk penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Imaning Tias yang telah mempersilahkan kami untuk memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Next. Ya, perkenalkan, saya Indah Putri Syafa sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok 6 lainnya yaitu Meliana Putri dan Nurul Zahro Eka Setiawati. Baik, kepada teman-teman kelas C dimohon untuk berpartisipasi aktif dan juga menyimak diskusi pada hari ini. Next. Oh iya, sebelum diskusi ini dimulai, izinkan saya membacakan tata cara diskusinya terlebih dahulu. Yang pertama, diskusi akan dipandu oleh moderator. Moderator akan memberikan beberapa pertanyaan terkait topik diskusi. Lalu yang ketiga, jika peserta diskusi ingin menanggapi, harap menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom meeting dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Lalu peserta diskusi dapat menanggapi atau menyampaikan pendapatnya apabila sudah dipersilahkan oleh moderator. Nama peserta diskusi yang menyampaikan pendapat akan dicatat oleh moderator. Setiap peserta diskusi diharapkan untuk menyimak dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, di minggu lalu kita telah mempelajari mengenai hakikat analisis konteks. Dalam melakukan pengembangan kurikulum, analisis konteks merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan. Lalu, apakah teman-teman masih ingat gitu dan mengetahui tentang analisis konteks dan apa tujuan analisis konteks? Apabila ada yang bisa menjawab, bisa langsung raise hand terlebih dahulu. Baik, Erly Devin dipersilahkan. Iya, sebelumnya mohon maaf ya, izin maafkan. Ini menurut saya analisis konteks itu merupakan sebuah dokumen yang akan dilakukan publikasi oleh sebuah satuan pendidikan. Lalu yang akan memberikan gambaran untuk rangkaian kinerja awal dalam pendidikan, yaitu tujuannya untuk dapat memahami berbagai macam kegiatan analisis pada masing-masing standar nasional pendidikan, satuan pendidikan, dan lingkungan satuan pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Erly Devin. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi atau menambahkan? Dipersilahkan. Baik, apabila tidak ada, kepada teman-teman kelompok 6, dimohon untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, saya Nurul Zahra izin menanggapi. Saya Nurul Zahra izin menanggapi jawaban dari Devin. Jadi jawaban dari Erly Devin itu tadi sudah tepat dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Erly Devin bahwa analisis konteks itu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kondisi sekolah. Selain itu, analisis konteks dimaksudkan untuk menelaah dan menggambarkan setiap konteks yang berada dan menjadi bagian dari suatu lembaga dalam menyelenggarakan satuan pendidikan. Analisis konteks ini dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT, yaitu ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Baik, terima kasih Nurul atas tanggapannya. Bisa di next.
Nah, tadi sudah sempat dijelaskan sedikit ya oleh Nurul bahwa analisis konteks ini dilaksanakan melalui pendekatan analisis SWOT. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, apa ya yang dimaksud dengan analisis SWOT kepada teman-teman yang bisa menjawab, boleh raise terlebih dahulu. Boleh, Hanisha? Baik. Jadi, analisis SWOT ini merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu kurikulum. Lalu untuk strength atau kekuatan itu sendiri berarti faktor internal atau dalam yang cenderung memiliki efek positif atau menjadikan mampu untuk mencapai tujuan dari suatu lembaga pendidikan. Lalu untuk weakness atau kelemahan yaitu faktor internal atau dalam yang mungkin memiliki efek negatif atau menjadi penghalang untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan. Lalu berikutnya opportunity atau peluang, yaitu faktor eksternal atau dari luar yang cenderung memiliki efek positif pada pencapaian atau tujuan sekolah, atau tujuan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Lalu threat atau ancaman, yaitu faktor eksternal atau kondisi yang cenderung memiliki efek negatif pada pencapaian tujuan suatu lembaga pendidikan, atau membuat tujuan absurd atau malah sulit dicapai. Terima kasih. Terima kasih Hanisha atas tanggapannya. Selanjutnya ada Septianisa yang sudah raise hand. Boleh menyampaikan pendapatnya? Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Septianisa Syarani, izin menjawab pertanyaan terkait apa yang dimaksud dengan analisis SWOT. Analisis SWOT di sini didefinisikan sebagai pendekatan yang biasa digunakan untuk melakukan analisis konteks berbentuk evaluasi diri atau self-evaluation terhadap sekolah yang dilakukan oleh warga sekolah dengan koordinasi kepala sekolah. Dengan pendekatan ini dilakukan pengkajian tentang lingkungan internal sekolah untuk memahami strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan, serta lingkungan eksternal sekolah untuk mengidentifikasi opportunities atau peluang dan threats, ancaman. Analisis SWOT akan menghasilkan kondisi dan situasi konkret tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Apabila ada kekuatan, perlu diadakan pembinaan secara efektif dan efisien. Apabila ada kelemahan, diperlukan solusi untuk menyelesaikannya. Apabila ada peluang, perlu memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk mendukung keberhasilan. Sedangkan apabila ada ancaman, perlu mewaspadai hal-hal yang menghambat keberhasilan kegiatan. Sekian pendapat saya, terima kasih. Baik, terima kasih Septianisa dan Hanisha atas tambahannya. Apa ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, apabila tidak ada, kepada kelompok 6 dipersilahkan untuk menanggapi jawaban dari Septianisa dan Hanisha. Baik, saya izin menanggapi. Tadi benar sekali apa yang dikatakan dengan Sepia dan Hanisha. Secara garis besar, analisis SWOT merupakan suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi atau menganalisis konteks terhadap sekolah yang dilakukan oleh warga sekolah dengan mengkoordinasi kepala sekolah dengan melakukan pengkajian tentang lingkungan internal sekolah untuk memahami strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan, serta lingkungan eksternal sekolah untuk mengidentifikasi opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Baik, terima kasih Meli atas tanggapannya. Nah, dari pengertian yang sudah disampaikan tadi oleh Septianisa dan Hanisha, lalu selanjutnya jelaskan apa saja sih komponen yang ada pada analisis SWOT. Apabila ada yang ingin menjawab, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan Alisa. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya Alisa izin off cam karena kendala jaringan ya.
Jadi terkait analisis SWOT ini tadi sebelumnya sudah dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman kita sebelumnya. Sekarang Alisa izin memaparkan apa itu SWOT-nya, SWOT-nya. Jadi komponen pada analisis SWOT ini itu terdapat dari 4 komponen, ada strength, weakness, opportunities, and threats. Nah, untuk strength itu termasuk dalam kondisi faktor internal positif yang memberikan sebuah keuntungan kompetitif dalam menghadapi persaingan antar lembaga. Nah, keuntungan ini menjadi suatu keunggulan bagi lembaga pendidikan tertentu untuk dapat meningkatkan mutu lembaga. Nah, keunggulan ini dapat dilihat dari segi sumber daya yang dimiliki lembaga, kepemimpinan, organisasi, atau hal lainnya yang menjadi keunggulan lembaga yang lebih baik dari pesaingnya. Jadi, faktor kekuatan ini adalah suatu kompetensi yang khusus dari lembaga tersebut. Misalnya, bagaimana suatu lembaga sekolah dapat menarik minat masyarakat dengan mengunggulkan kelebihan yang dimilikinya, seperti kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian, output dari sekolah tersebut ketika peserta didik keluar dari sekolah dan kemudahan dalam melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, untuk weakness atau kelemahan termasuk ke dalam kondisi internal yang negatif yang dapat merendahkan penilaian terhadap suatu sekolah. Kelemahan ini juga dapat diartikan sebagai keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh sekolah yang dapat dilihat dari sumber daya manusia yang rendah, fasilitasnya yang kurang, kepemimpinan yang buruk, dan lain-lain. Nah, ada beberapa faktor kelemahan yang harus dibenahi oleh para pengelola pendidikan, antara lain yang pertama, lemahnya sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, sarana dan prasarananya yang masih terbatas pada sarana wajib saja. Yang ketiga, lembaga pendidikan swasta umumnya kurang bisa dalam menangkap peluang, yang menyebabkan mereka sudah puas hanya dalam keadaan sekarang saja. Dan yang terakhir, output dari lembaga pendidikan belum sepenuhnya dapat bersaing dengan pendidikan yang lainnya. Nah, komponen yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Opportunity atau peluang merupakan kondisi yang sekarang ataupun kondisi di masa yang akan datang yang dapat menguntungkan suatu sekolah. Peluang termasuk dalam faktor eksternal atau yang dipengaruhi oleh lingkungan di luar sekolah. Jika suatu sekolah dapat membaca peluang dengan baik, maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari yang diharapkan seperti dapat membaca kondisi atau peluang yang dapat memajukan sekolah, menurunnya pesaing, dan juga peluang dalam meningkatnya jumlah peserta didik baru. Dan komponen yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Ancaman ini merupakan faktor eksternal dalam analisis SWOT. Ancaman ini menjadi pengganggu yang utama bagi sekolah, terutama ancaman bagi sekolah yang posisinya sangat diinginkan oleh sekolah yang lain. Dengan kata lain, ancaman ini dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak menguntungkan bagi sekolah dan juga dapat mempengaruhi masa depan sekolah. Contohnya dari ancaman ini antara lain banyak munculnya pesaing baru yang menawarkan keunggulan yang lebih baik, penurunan jumlah peserta didik, fasilitas yang menurun, proses pembelajaran yang kurang baik, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Alisa atas jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Baik, apabila tidak ada, untuk kelompok 6 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari Alisa. Baik, saya Nurul Zahro, izin menanggapi jawaban dari Alisa. Jadi tadi jawaban Alisa sudah cukup lengkap ya teman-teman, dan benar juga apa yang dikatakan Alisa bahwa analisis SWOT itu memiliki 4 komponen. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Kekuatan merupakan kondisi internal yang positif, sehingga memberikan keuntungan bagi sekolah. Contohnya itu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan lain-lain. Sedangkan kelemahan adalah kondisi internal yang negatif, sehingga dapat merendahkan penilaian terhadap sekolah. Misalnya fasilitas sekolah yang kurang dan kepemimpinan yang buruk. Dan opportunity merupakan kondisi yang sekarang atau kondisi yang akan datang. Misalnya meningkatnya jumlah peserta didik baru. Dan yang terakhir ada ancaman, yang merupakan pengganggu yang utama bagi sekolah, misalnya proses pembelajaran yang kurang baik.
Terima kasih Nurul atas tanggapannya. Bisa di next. Nah, setelah tadi mengetahui definisi dari analisis SWOT beserta komponennya, lalu apa saja sih tujuan dari analisis SWOT? Apabila ada yang ingin menjawab, dipersilakan untuk raise hand. Oke, baik, ada Pipit di sini yang raise hand. Boleh Pipit? Baik, terima kasih Indah. Saya Pipit Herawati izin menyampaikan tujuan dari analisis SWOT yang telah saya baca. Jadi, dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah, analisis SWOT itu menjadi salah satu komponen yang paling penting untuk dilakukan. Nah, analisis SWOT ini tuh merupakan analisis dari kekuatan dan kelemahan dari suatu sekolah, serta peluang dan ancaman di lingkungan eksternalnya. Nah, analisis SWOT ini dilakukan itu dengan bertujuan untuk mengetahui informasi untuk membantu sekolah dalam hal mencocokkan sumber daya dan kemampuan dalam menganalisa kompetitif lingkungan di mana sekolah itu bergerak. Selain itu, analisis SWOT juga menyediakan para pengambil keputusan organisasi terkait informasi yang akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan dari sekolah itu. Terima kasih. Terima kasih Pipit atas jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Baik, apabila tidak ada, dipersilahkan dari kelompok 6 untuk menanggapi. Baik, saya izin menanggapi. Tadi benar sekali yang sudah disampaikan oleh Pipit, analisis SWOT merupakan metode yang paling penting di sekolah karena analisis SWOT ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi dan untuk membantu sekolah dalam hal mencocokkan sumber daya dan kemampuan dalam menganalisa kompetitif lingkungan, di mana bidang sekolah itu bergerak. Selain itu, analisis SWOT ini juga menyediakan para pengambil keputusan organisasi terkait informasi yang akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan juga tindakan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan. Dan juga menyediakan para pengambil keputusan organisasi terkait informasi yang akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan. Terima kasih Meli atas tanggapannya. Bisa di next. Nah, selanjutnya mungkin tadi sudah disinggung ya sedikit mengenai faktor internal dan eksternal pada analisis SWOT. Mungkin di sini ada yang bisa memberikan contoh apa saja sih faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT. Oke, baik, ada Vera di sini yang resen. Boleh Vera? Baik, terima kasih moderator. Saya Vera Stella Sagala izin menjawab pertanyaan tersebut. Contoh faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT. Yang pertama untuk faktor internalnya ada kekuatan dan kelemahan sekolah. Kekuatan meliputi yang pertama motivasi guru dan siswa yang tinggi sehingga mampu mengembangkan metode pembelajaran yang efektif. Yang kedua, adanya hubungan baik antara guru dengan guru ataupun guru dengan siswa. Yang ketiga, metode yang diajarkan guru bervariasi. Dan yang keempat, tenaga pengajar yang sinyal relatif mudah sehingga memiliki kinerja yang tinggi dan semangat serta kependidikannya lulusan S1. Selanjutnya, kelemahan meliputi yang pertama, rekrutmen guru dan staf yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, penerimaan siswa baru atau pindahan belum dilakukan dengan cara tes. Yang ketiga, pembiayaan orang tua siswa dalam anggaran pembangunan masih sulit. Dan yang terakhir, belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran. Untuk faktor eksternalnya ada ancaman dan peluang. Ancaman meliputi yang pertama, banyaknya sekolah-sekolah yang berkualitas di suatu daerah yang sama. Kedua, lingkungan sosial sekolah
belum memiliki fasilitas yang memadai. Yang ketiga, kemajuan teknologi belum terlalu maksimal. Lalu peluang meliputi yang pertama adanya dukungan dari pihak sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana. Yang kedua, lokasi sekolah yang strategis. Dan yang terakhir, adanya dukungan dari orang tua yang tinggi terhadap sekolah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vera atas jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Baik, apabila tidak ada, dipersilahkan kepada kelompok 6 untuk menanggapi jawaban dari. Baik, jadi benar sekali ya, apa yang dikatakan oleh Vera tadi, bahwa faktor internal itu lebih pada kekuatan dan kelemahan yang ada dalam sekolah. Sedangkan faktor eksternal merupakan ancaman dan peluang yang bisa menurunkan penilaian sekolah. Secara garis besar, contoh faktor internal yang disebutkan Vera tadi berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan juga proses pembelajaran yang berlangsung. Sedangkan faktor eksternal yang disampaikan oleh Vera juga berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar sekolah, pihak yang berwenang, dan juga pengaruh ekonomi yang ada di lingkungan sekolah. Oke, baik. Terima kasih Nurul atas tanggapannya. Bisa di next. Nah, setelah tadi mengetahui konsep dari analisis SWOT, lalu bagaimana sih tahapan dalam analisis SWOT? Mungkin ada yang ingin menjawab, bisa reset terlebih dahulu. Oke, baik. Ada Cindy Kusuma Wardani. Silakan, Cindy. Ya, terima kasih moderator. Sebelum suara saya terdengar jelas ya. Ya, perkenalkan nama saya Cindy Kusuma Wardani dari kelompok 7. Tahap analisis SWOT ya. Ya, itu adalah bagian dari tahapan perencanaan strategis suatu organisasi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Ya, yang pertama tahap pengumpulan data ini tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan praanalisis data. Pada tahap ini juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada data eksternal dan data internal. Data eksternal sendiri itu dari lingkungan di luar sekolah seperti peran masyarakat, donatur, dan pemerintah. Sementara untuk data internal itu sendiri dari dalam sekolah seperti laporan keuangan sekolah, administrasi sekolah, kegiatan belajar mengajar, keadaan guru dan siswanya, kemudian fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan administrasi guru dan lain-lainnya gitu. Yang berasal dari dalam sekolah itu. Pada tahap ini digunakan 2 model matriks pengumpulan data, yaitu matriks faktor strategi eksternal dan matriks faktor strategi internal. Kemudian yang tahap kedua itu ada tahap analisis data SWOT. Ya, jadi setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan sekolah, tahap selanjutnya itu adalah memanfaatkan semua informasi tersebut ke dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Ada beberapa model yang bisa digunakan dalam penyusunan analisis SWOT. Namun lebih banyak digunakan matriks TOWS atau SWOT, karena matriks ini akan menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi sekolah dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Kemudian dari data analisis SWOT ini ada tahap pengambilan keputusan.
yang telah dilakukan. Tadi analisis data SWOT, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulannya ini dari data hasil analisis SWOT tersebut dapat mempengaruhi dan menjadi dasar dari pengambilan keputusan pada akhir tahap. Untuk menganalisis SWOT bisa menggunakan 4 langkah strategi. Yang pertama ada strategi SO, Strengths Opportunities. Yang kedua ada strategi WO, Weakness dan Opportunities. Kemudian ketiga ada ST atau Strength Traits. Dan yang terakhir ada WT atau Weakness dan Traits. Seperti itu. Terima kasih. Sekian. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih Cindy Kusumawardani. Nah, di sini ada lagi yang raise hand, yaitu Reina. Dipersilahkan Reina. Ya, sebelumnya saya Reina Putri izin menjawab pertanyaan dalam analisis SWOT. Jadi yang pertama itu kita membuat analisis SWOT dengan menyiapkan seluruh data sesuai kebutuhan analisa. Nah, berdasarkan standar best practice-nya, poin-poin analisis SWOT sebisa mungkin itu mengandung data kuantitatif, bukan sekadar pernyataan kualitatif saja. Nah, yang kedua itu setelah data siap, tahap selanjutnya itu memastikan sifat objektif dan realistis sebelum menyusun analisis SWOT suatu lembaga pendidikan. Nah, dalam proses analisis SWOT ini baiknya kita bersikap seolah menjadi pengamat yang tidak punya keinginan dengan lembaga pendidikan yang sedang dianalisa. Nah, lalu yang ketiga itu melakukan proses penyusunan bersama tim. Nah, menyusun analisis SWOT itu memakan proses yang berat ya, terus memakan waktu dan rawan subjektivitas dari penyusunnya. Nah, analisis SWOT organisasi dengan metode diskusi tim akan membantu meringankan proses pengumpulan data dan pengambilan keputusan. Selain itu, adanya tim juga akan mengurangi potensi subjektivitas hasil analisa. Lalu yang keempat itu ajukan solusi atau saran berdasarkan hasil analisis. Nah, poin terakhir ini digunakan untuk mengajukan solusi, saran, dan masukan pada manajemen atau penanggung jawab sesuai hasil analisis kita. Dengan demikian, proses eksekusi strategi berdasarkan analisis SWOT bisa segera terlaksana. Lalu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Hanisha, dapat disimpulkan di mana strength dan weakness terkait dengan isu-isu yang bersifat internal terhadap sebuah organisasi. Strength memeriksa apa yang dilakukan sebuah organisasi dengan baik atau aset, keterampilan, kompetensi inti. Weakness itu area yang dapat diperbaiki oleh sebuah lembaga pendidikan yang dapat diperbaiki oleh sebuah lembaga pendidikan yang kurang atau hilang dari sebuah lembaga pendidikan tersebut. Nah, biasanya risiko negatif dikaitkan dengan weakness dan positif itu dikaitkan dengan strengths. Nah, sedangkan opportunities dan traits itu di luar sebuah organisasi. Biasanya risiko negatif dikaitkan dengan traits dan yang positif itu dikaitkan dengan opportunities. Terima kasih. Baik, terima kasih Reina. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, apabila tidak ada, dipersilahkan kepada kelompok 6 untuk menanggapi jawaban dari Cindy dan Reina. Baik, jawaban dari Cindy dan Reina tadi sudah benar ya, dan sudah cukup lengkap juga. Yang saya dapat simpulkan dari jawaban Cindy dan Reina itu, bahwa analisis SWOT terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan juga tahap pengambilan keputusan. Selain itu, ada beberapa langkah lainnya dalam analisis SWOT. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh sekolah. Lalu menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sekolah untuk meningkatkan mutu. Dan yang ketiga, memberikan bobot masing-masing dari faktor tersebut. Lalu yang terakhir yaitu menghitung skor. Jadi tadi bobot tadi diberi skor
mulai dari 1,0 atau sangat penting sampai 0,0 itu tidak penting. Nah, yang keempat itu baru kita menghitung skornya untuk masing-masing faktor. Baik, terima kasih Nurul atas tanggapannya. Bisa di next. Dalam pendidikan analisis SWOT dapat digunakan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan visi, misi, dan tujuan sekolah? Apakah ada yang ingin menjawab? Dipersilakan untuk present terlebih dahulu. Baik, ada Gina di sini yang raise hand. Boleh, Gina? Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon maaf saya izin off kamera karena terkendala jaringan. Jadi menurut pendapat saya yang dimaksud dengan visi, misi, dan tujuan sekolah yaitu visi merupakan impian atau harapan yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah ini juga dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Juga mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, misi sekolah merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Misi sekolah ini memberikan arahan dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah, kemudian diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. Sedangkan tujuan sekolah adalah hasil penyelenggaraan pendidikan yang akan dicapai. Tujuan sekolah ini mengacu pada visi misi tujuan pendidikan nasional dan standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah, serta menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih Gina atas pendapatnya. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat atau menambahkan jawaban dari Gina? Baik, apabila tidak ada, dipersilahkan kepada kelompok 6 untuk menanggapi jawaban dari Gina. Baik, saya izin menanggapi. Tadi sudah tepat sekali ya untuk jawabannya bahwa visi sekolah merupakan harapan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah di masa yang akan datang, sedangkan misi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai visi sekolah dan tujuan sekolah yaitu hasil penyelenggaraan pendidikan yang akan dicapai. Terima kasih Meli atas tanggapannya. Bisa di next. Nah, selanjutnya tadi sudah disebutkan bahwa analisis SWOT ini penting dalam pengembangan visi misi. Lalu, mengapa sih analisis SWOT ini diperlukan dalam pengembangan visi misi dan tujuan sekolah? Apabila ada yang ingin menjawab, dipersilahkan untuk raise hand. Ya, ada Nadia yang raise hand. Boleh, Nadia? Ya, saya izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam. Menurut saya, analisis SWOT itu diperlukan dalam pengembangan visi misi dan tujuan sekolah itu karena dari hasil analisis SWOT itu dapat membuat sebuah sekolah itu untuk mendapatkan sebuah gambaran menyeluruh mengenai situasi sekolah itu sendiri. Baik dalam hubungannya dengan masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan yang lain, dan juga lapangan industri yang akan dimasuki oleh para siswanya. Bahkan sampai situasi internal sekolah itu sendiri. Untuk pemahaman mengenai faktor-faktor eksternal terdiri atas ancaman dan peluang yang digabungkan dengan suatu pengujian mengenai kekuatan dan kelemahan akan membantu dalam mengembangkan sebuah visi tentang masa depan.
Terus hasil analisis SWOT itu juga dapat memberikan informasi untuk membantu sekolah dalam hal mencocokkan sumber daya dan kemampuan untuk menganalisa kompetitif lingkungan, di mana bidang sekolah itu bergerak. Analisis SWOT dapat membuat sebuah sekolah itu mengetahui tadi yang pertama strength, jadi kekuatan-kekuatan yang terlihat sehingga dapat dioptimalkan. Lalu yang kedua weakness, jadi kelemahan-kelemahan yang ada sehingga dapat segera dibenahi. Lalu opportunities, peluang-peluang yang muncul di luar itu bisa dimanfaatkan. Lalu yang terakhir, lihat dari threats atau ancaman-ancaman yang hadir dari luar itu bisa diantisipasi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Nadia atas jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin menjawab atau menambahkan jawaban dari Nadia? Baik, apabila tidak ada, dipersilahkan kepada kelompok 6 untuk menanggapi jawaban dari Nadia. Baik, tadi jawaban dari Nadia udah betul ya teman-teman bahwa analisis SWOT ini diperlukan dalam pengembangan visi misi karena hasil dari analisis SWOT itu dapat membuat sebuah dapat untuk mendapatkan sebuah gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi dan situasi sekolah, baik dari segi kekuatannya, kelemahannya, peluang ke depannya, bahkan ancaman-ancaman yang akan datang. Nah, selain itu juga, analisis SWOT diperlukan karena dapat memberikan informasi kepada sekolah untuk mencocokkan sumber daya dan kemampuan untuk menganalisa kompetitif lingkungan sekolah. Terima kasih Nurul atas tanggapannya. Bisa di next. Nah, setelah kita tahu kenapa sih analisis SWOT ini diperlukan dalam pengembangan visi, misi, dan tujuan di sekolah, serta mengetahui konsep dari analisis SWOT dan visi, misi, dan tujuan sekolah, selanjutnya ini kelompok kami akan menyajikan sebuah gambaran suatu sekolah beserta visi misinya. Nah, dari gambaran sekolah dan visi misi ini, adakah yang bisa memberikan contoh sederhana analisis SWOT berdasarkan visi misi yang ditampilkan? Apabila ada yang bisa, oke, baik. Ada Desi Oktaviani. Boleh, Desi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Desi. Saya akan mencoba untuk menganalisis tambal. Iya. Mohon maaf, suaranya bocor. Bisa lah. Ya, Maaf, Putri Haryanti, suaranya bocor. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan. Saya akan mencoba untuk menganalisis SWOT dari gambaran kondisi sekolah yang sudah ditayangkan oleh teman-teman kelompok ya. Tadi juga saya sudah sempat mendengar, menyimak gitu ya terkait analisis SWOT ini mana yang bagian internal dan juga mana yang bagian eksternal. Jadi saya coba untuk membacakan ulang untuk faktor internal itu terdiri dari strength dan juga weakness. Kemudian untuk faktor eksternal itu terdiri dari opportunity dan juga threat. Nah, dari gambaran kondisi sekolah ini, saya mendapatkan bahwa kekuatan dari kondisi sekolah tersebut yang pertama berhasil membentuk karakteristik yang beriman dan bertakwa, cerdas, disiplin, mampu bersaing secara sportif, kemudian memiliki tenaga pengajar yang cukup baik, berasal dari lulusan berbagai macam perguruan tinggi ternama, baik negeri maupun swasta, dan yang terakhir, sarana prasarana yang ada di sekolah cukup mendukung kelancaran KBM di sekolah. Kemudian untuk weakness-nya atau kelemahannya, yang pertama itu adalah sarana dan prasarana belum dimanfaatkan dengan baik dan maksimal oleh warga sekolah. Adapun peluangnya, itu yang pertama, sekolah ini memiliki pelayanan yang cukup ramah, mempunyai kerjasama yang baik dengan masyarakat dan komite sekolah, lalu manajemen organisasi yang dijalankan
sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan lancar. Adapun yang menjadi threat atau ancaman dalam gambaran kondisi sekolah ini adalah calon lulusan tidak memanfaatkan dengan baik segala bentuk usaha sekolah dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Dan yang kedua yaitu penggunaan teknologi tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh siswa, guru, pegawai, orang tua, dan lain-lain. Seperti itu jawaban dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih Desi atas jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin menjawab atau menambahkan jawaban dari Desi? Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin menjawab, dipersilahkan kepada kelompok 6 untuk menanggapi jawaban dari Desi. Baik, saya izin menanggapi. Tadi jawaban dari Desi sudah tepat sekali ya, teman-teman, mengenai gambaran dari analisis tersebut. Nah, sehingga dari analisis tersebut, perencanaan strategis dapat tersusun dengan sistematis dan dapat mengaplikasikan visi menjadi aksi yang efektif, misi menjadi aksi yang efektif, dan sekolah yang sesuai dengan tujuan akhirnya. Terima kasih. Terima kasih Meli atas tanggapannya. Saya di next. Oke, baik. Alhamdulillah diskusi pada hari ini mengenai perancangan analisis konteks menggunakan analisis SWOT untuk penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah telah selesai. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk teman-teman yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Nah, kemudian izinkan saya membacakan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada hari ini yaitu dalam mengembangkan kurikulum di suatu sekolah, perlu dilakukannya analisis konteks pada sekolah tersebut. Analisis konteks ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi sekolah. Analisis konteks ini dilakukan melalui pendekatan SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi atau menganalisis kondisi sekolah yang dilakukan oleh warga sekolah dengan koordinasi oleh kepala sekolah. Komponen dalam analisis SWOT ada 4, yaitu strength, yaitu kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Tujuan dari analisis SWOT sendiri yaitu untuk menganalisis faktor-faktor dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui informasi dalam membantu sekolah dalam hal mencocokkan sumber daya dan kemampuan dalam menganalisa lingkungan sekolah. Faktor internal pada analisis SWOT terdiri atas kelemahan dan kekuatan sekolah, sedangkan faktor eksternal merupakan ancaman dan peluang yang datang dari luar. Pada analisis SWOT terdapat 3 tahapan pokok, yaitu tahapan pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Pengembangan kurikulum yang dilakukan menggunakan analisis SWOT juga perlu memperhatikan visi, misi, dan tujuan sekolah. Fungsi merupakan impian atau harapan yang ingin dicapai oleh warga sekolah, sedangkan misi merupakan upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dan tujuan sekolah adalah hasil dari
penyelenggaraan yang akan dicapai. Dalam pengembangan visi, misi, dan tujuan sekolah juga diperlukan analisis SWOT. Hal ini dikarenakan hasil dari analisis SWOT ini dapat membuat sebuah sekolah menegakkan gambaran menyuruh mengambil situasi sekolah itu sendiri. Selain itu, hasil analisis SWOT juga dapat memberikan informasi dan membantu sekolah dalam menciptakan sumber daya dan kemampuan yang kompetitif di lingkungan sekolah. Sekian diskusi pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam diskusi hari ini, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PJ.